Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen metodologi penelitian dan rekan-rekan yang saya banggakan. Saya Lurepalina Setiawan dengan NPM 111218151 akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Industri, Tinjauan Kinerja Perusahaan Rokok. Dalam perkembangan bisnis saat ini, perusahaan terus berkembang dan persaingan antar perusahaan menjadi semakin ketat. Keuangan sangat penting dalam bisnis apapun, oleh karena itu permasalahan keuangan perlu menjadi perhatian dan hal ini berarti seluruh perusahaan perlu berhati-hati dalam menetapkan kebijakan agar dapat bertahan dalam persaingan dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Pemilihan perusahaan tembakau tersebut karena industri tembakau di Indonesia saat ini sedang membaik seiring meningkatnya permintaan dari konsumen, yang tercermin dari tingginya penjualan industri tembakau. Titik pangsanya di pasar berkembang secara signifikan. Hal ini menyisakan peluang besar yang terbuka untuk investasi. Adapun manfaat dan tujuannya yaitu untuk memberikan masukan dan informasi kepada perusahaan dan investor untuk memprediksi kinerja keuangan dan perkembangan perusahaan serta sebagai dasar untuk memperbaiki kelemahan dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan untuk memperluas penemuan ilmu pengetahuan dan pengembangan penelitian lebih lanjut. Untuk tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan atau menjelaskan karakteristik kinerja keuangan perusahaan pabrik tembakau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk kinerja keuangannya sendiri, yaitu suatu perusahaan merupakan hasil yang dicapai oleh perusahaan dan berfungsi sebagai indikator untuk menentukan kesehatan perusahaan. Analisis yang saya gunakan yaitu ada di analisis rasio, yang merupakan alat analisis keuangan perusahaan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada item-item laporan keuangan, seperti likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Ini merupakan uji kualitas data dari dua perusahaan yang saya teliti, yaitu yang pertama dari PT Gudang Garam dan yang kedua dari PT Sampurna. Untuk poin likuiditas, berdasarkan tabel di atas, likuiditas perusahaan selama 4 tahun, yaitu 2019 sampai 2022, perusahaan yang memiliki rasio tertinggi yaitu PT Sampurna. Yang memiliki rasio tertinggi berarti tingkat likuiditasnya lebih baik. Sedangkan untuk profitabilitas, perusahaan yang terlihat bahwa PT Sampurna masih memiliki nilai rasio yang cukup tinggi. Artinya perusahaan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan laba yang lebih baik. Untuk rasio solvabilitas, tabel yang tertera di samping merupakan hasil rata-rata solvabilitas perusahaan selama 4 tahun. Berdasarkan data yang telah dianalisis, terlihat bahwa PT Gudang Garam memiliki analisis rasio yang lebih rendah. Artinya memiliki rasio terbaik karena jika nilai besar, sebagian besar biayanya dibiayai oleh hutang. Untuk rasio aktivitas, tabel yang tertera di samping merupakan hasil rata-rata aktivitas perusahaan selama 4 tahun. Berdasarkan data yang telah dianalisis, terlihat bahwa dalam rasio aktivitas, PT Sampurna lebih unggul dibandingkan dengan PT Gudang Garam, namun tidak dalam rasio perputaran piutangnya. Jadi kesimpulannya yaitu perusahaan rokok yang memiliki keadaan baik dinilai dari rata-rata rasio likuiditas yang terlihat dengan current ratio dan quick ratio selama tahun 2019 sampai 2022 adalah PT Sampurna atau PT HMSP. Perusahaan rokok yang memiliki keadaan baik dari rata-rata rasio profitabilitas yang dinilai dari return on investment, return on equity, dan net profit margin selama tahun 2019 sampai 2022 merupakan PT HMSP. Perusahaan dengan keadaan baik rata-rata rasio solvabilitas yang dilihat dari aset rasio dan equity rasio selama tahun 2019 sampai 2022 adalah PT Gudang Garam. Perusahaan dengan keadaan baik dari rata-rata rasio aktivitas yang dilihat dari perputarannya selama tahun 2019 sampai 2022 adalah PT HMSP, namun tidak dengan perputaran piutangnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.